Pernahkah kamu merasa ragu dengan dirimu sendiri? Seperti ada suara kecil di dalam kepala yang terus mempertanyakan apakah kamu cukup baik, cukup berbakat, atau cukup layak untuk meraih impianmu. Jika iya, kamu tidak sendirian. Keraguan diri adalah sesuatu yang hampir semua orang alami, tetapi sayangnya, banyak yang membiarkannya menjadi penghalang terbesar dalam hidup mereka. Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi keraguan diri dan mulai mengambil langkah nyata menuju kehidupan yang kamu impikan. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi tentang belajar bagaimana tetap bergerak maju meskipun ada rasa ragu. Karena kenyataannya, orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah merasa ragu, melainkan mereka yang memilih untuk tidak membiarkan keraguan itu mengendalikan hidup mereka. Jadi, sebelum kita mulai, tarik napas dalam-dalam, lepaskan segala ketakutan dan keraguan sejenak, dan izinkan dirimu untuk membuka pikiran terhadap perubahan. Karena langkah pertama menuju kepercayaan diri bukanlah menunggu hingga semuanya terasa sempurna, tetapi memulai dari sekarang. Sudah siap? Mari kita mulai. 1. Memahami beban keraguan diri. Keraguan diri seringkali terasa seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ia muncul dalam bentuk suara kecil di kepala yang terus mempertanyakan kemampuan kita, mengingatkan kita akan kegagalan masa lalu, dan membuat kita takut untuk mencoba. Yang lebih menantang, keraguan ini bukan sekadar pikiran sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Ia memiliki kekuatan untuk memperlambat langkah kita, menunda impian kita, dan bahkan membuat kita menyerah sebelum benar-benar mencoba. Bayangkan keraguan diri sebagai sebuah kabut tebal yang menutupi jalan di depanmu. Awalnya, kamu mungkin masih bisa melihat sedikit cahaya, tetapi semakin lama kamu membiarkannya menyelimuti pikiranmu, semakin sulit untuk melihat jalan keluar. Kamu mulai mempertanyakan setiap langkah yang ingin diambil. Apakah aku cukup baik? Bagaimana jika aku gagal? Apa kata orang nanti? Dan tanpa sadar, kamu berhenti bergerak, terpaku di tempat yang sama. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut mengambil langkah pertama. Salah satu hal yang membuat keraguan diri begitu kuat adalah cara ia menyamar sebagai sesuatu yang logis dan masuk akal. Ia membuatmu merasa seolah-olah sedang berpikir realistis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang membatasi dirimu sendiri. Contohnya, kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi suara di kepalamu mengatakan, mungkin ini bukan waktu yang tepat, atau tunggu sampai kamu lebih siap. Ini terdengar seperti strategi yang cerdas, tetapi jika terus dibiarkan, ini bisa menjadi alasan yang digunakan berulang kali, hingga akhirnya tidak ada langkah yang diambil sama sekali. Keraguan diri juga seringkali berakar pada pengalaman masa lalu. Mungkin di masa kecil, kamu pernah mengalami kegagalan yang membuatmu malu, atau merasa tidak cukup baik. Mungkin kamu pernah mendengar komentar negatif dari orang lain yang tanpa sadar membentuk cara berpikirmu tentang diri sendiri. Bahkan, lingkungan di sekitar kita turut berkontribusi dalam membangun atau menghancurkan kepercayaan diri. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengkritik atau meragukan kemampuan kita, maka tanpa sadar, kita mulai menyerap keyakinan itu sebagai kebenaran. Di era media sosial saat ini, keraguan diri semakin diperparah dengan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kali kita melihat orang lain mencapai sesuatu, kita mulai berpikir bahwa mereka lebih berbakat, lebih beruntung, atau lebih layak daripada kita. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah cuplikan kecil dari hidup mereka, versi terbaik yang telah disaring dan dipoles agar terlihat sempurna. Kita tidak melihat perjuangan di balik layar, kegagalan yang mereka alami, atau ketidakpastian yang mereka rasakan sebelum berhasil. Akibatnya, kita merasa tertinggal, seolah-olah kita satu-satunya orang yang masih berjuang sementara yang lain sudah berada jauh di depan. Keraguan diri juga tumbuh dari ketakutan akan kegagalan. Tidak ada yang suka gagal, tetapi banyak dari kita yang terlalu takut untuk bahkan mencoba. Kita membayangkan skenario terburuk, berpikir bahwa jika kita gagal, kita akan dipermalukan, dihina, atau bahkan kehilangan segalanya. Padahal,
Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Setiap orang yang sukses pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya mencapai impian mereka. Namun, karena kita terlalu fokus pada ketakutan, kita lupa melihat bahwa kegagalan juga bisa menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Salah satu metafora terbaik untuk menggambarkan keraguan diri adalah membayangkannya sebagai tas ransel berat yang kita bawa setiap hari. Awalnya, mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Namun semakin lama kita membiarkan keraguan itu bertumpuk, semakin berat beban yang harus kita pikul. Kita masih bisa berjalan, tetapi setiap langkah terasa lebih sulit, lebih lambat, dan lebih melelahkan. Sampai akhirnya, kita berhenti, bukan karena tidak mampu, tetapi karena beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Namun, ada kabar baik. Keraguan diri bukanlah hukuman seumur hidup. Ini bukan bagian dari identitas yang tidak bisa diubah. Keraguan diri hanyalah sebuah pola pikir, sesuatu yang kita pelajari dan bisa kita ubah. Sama seperti kita bisa belajar menjadi ragu, kita juga bisa belajar menjadi percaya diri. Yang diperlukan hanyalah kesadaran dan keberanian untuk mulai melawan narasi negatif yang telah lama kita percayai. Jadi, bagaimana kita mulai melepaskan beban ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa keraguan diri bukanlah kenyataan, melainkan hanya interpretasi kita terhadap kenyataan. Kita harus mulai mempertanyakan setiap pikiran negatif yang muncul. Apakah benar aku tidak cukup baik? Apakah benar aku tidak bisa berhasil? Ataukah ini hanya cerita yang telah aku ulang terus-menerus dalam pikiranku? Langkah berikutnya adalah mengambil tindakan, meskipun kecil. Keraguan diri tumbuh dalam ketidakpastian, tetapi ia mulai melemah ketika kita bergerak. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Bahkan, tindakan sekecil apapun bisa memberikan dorongan besar dalam membangun kepercayaan diri. Yang terakhir, ingatlah bahwa setiap orang yang sukses pernah merasa ragu, tetapi mereka tidak membiarkan keraguan itu menghentikan mereka. Mereka memilih untuk terus bergerak maju, meskipun mereka belum merasa sepenuhnya siap. Jika mereka bisa, kamu juga bisa. Tidak ada yang benar-benar siap sebelum mereka mulai. Jadi, mulai sekarang, berhentilah membiarkan keraguan diri menjadi penghalang. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu memiliki semua jawaban atau merasa 100% percaya diri untuk mulai bertindak. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Karena begitu kamu mulai berjalan, kabut keraguan itu akan perlahan menghilang, dan kamu akan melihat bahwa jalan menuju impianmu sebenarnya selalu ada di depanmu. 2. Akar dari keraguan diri. Keraguan diri bukan sesuatu yang muncul begitu saja dalam semalam. Ia tidak tiba-tiba ada tanpa sebab. Sama seperti pohon yang tumbuh dari akar yang tertanam dalam tanah, keraguan diri juga memiliki akar yang sudah lama tertanam dalam pikiran kita. Akar ini bisa berasal dari pengalaman masa kecil, komentar orang lain, kegagalan yang pernah kita alami, atau bahkan standar sosial yang membuat kita merasa selalu kurang. Jika kita tidak menyadari dari mana keraguan diri ini berasal, maka ia akan terus tumbuh dan semakin menguasai cara kita berpikir. Oleh karena itu, memahami akar dari keraguan diri adalah langkah pertama untuk melemahkannya. Salah satu sumber utama dari keraguan diri adalah pengalaman masa kecil. Sebagai anak-anak, kita sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua, guru, atau teman sebaya. Misalnya, jika seorang guru pernah berkata bahwa kita tidak berbakat dalam matematika, kita mungkin akan membawa keyakinan itu hingga dewasa dan meyakini bahwa kita memang tidak bisa berhitung dengan baik. Jika orang tua sering membandingkan kita dengan saudara atau teman yang lebih berprestasi, kita mungkin akan mulai merasa bahwa kita tidak cukup baik, atau bahwa keberhasilan hanya bisa diraih oleh orang-orang tertentu. Tanpa disadari, komentar-komentar kecil seperti ini menanamkan benih keraguan dalam pikiran kita. Kata-kata seperti, "Jangan terlalu berharap terlalu tinggi, nanti kecewa." Atau, "Kamu harus punya rencana cadangan. Jangan terlalu ambisius." Seringkali dimaksudkan untuk melindungi kita dari rasa sakit akibat kegagalan. Namun,
Efek sampingnya adalah kita mulai lebih berhati-hati daripada berani mengambil risiko. Kita mulai merasa bahwa mengejar impian adalah sesuatu yang berbahaya karena bisa berakhir dengan kekecewaan. Selain pengalaman masa kecil, kegagalan di masa lalu juga bisa menjadi akar dari keraguan diri. Setiap kali kita mencoba sesuatu dan gagal, ada kemungkinan kita mulai mempertanyakan kemampuan kita sendiri. Semakin sering kita gagal tanpa mendapatkan dukungan yang tepat, semakin kuat keyakinan bahwa kita memang tidak cukup baik. Kita mulai mengumpulkan bukti dalam pikiran kita bahwa kita tidak layak untuk sukses. Setiap kegagalan seperti menambahkan satu batu ke dalam ransel yang kita bawa. Semakin lama semakin berat hingga akhirnya kita menyerah sebelum mencoba lagi. Namun, kegagalan sebenarnya bukanlah bukti bahwa kita tidak bisa. Kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar, tetapi jika kita tidak pernah diajarkan untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang, maka kita akan terus menganggapnya sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik. Jika kita melihat orang-orang yang sukses, kita akan menemukan bahwa mereka telah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Bedanya, mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai tanda untuk berhenti. Akar lain dari keraguan diri adalah pengaruh sosial dan media. Di era digital ini, kita terus-menerus dibombardir dengan gambaran kesuksesan yang tampak sempurna. Kita melihat orang lain mencapai hal-hal besar di usia muda, memiliki karier yang luar biasa, hidup dalam kemewahan, atau terlihat selalu bahagia. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Kita mulai berpikir, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Atau, apa yang salah denganku? Yang sering kita lupakan adalah bahwa yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari kehidupan mereka. Tidak ada yang membagikan perjuangan, kegagalan, atau momen-momen penuh keraguan yang mereka alami di balik layar. Mereka hanya menunjukkan hasil akhirnya, bukan prosesnya. Namun, pikiran kita tidak selalu bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi yang diciptakan oleh media sosial. Kita mulai merasa bahwa kita tertinggal, bahwa kita tidak cukup cepat atau tidak cukup berbakat, padahal kenyataannya, perjalanan setiap orang berbeda. Keraguan diri juga tumbuh dari takut dihakimi oleh orang lain. Kita seringkali khawatir tentang bagaimana orang lain akan melihat kita jika kita gagal, atau jika kita tidak mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita takut menjadi bahan pembicaraan, takut diejek, atau takut membuat kesalahan di depan umum. Akibatnya, kita memilih untuk tetap berada di zona nyaman, tidak berani mencoba hal baru, dan lebih memilih untuk mengikuti arus daripada menonjol. Namun, jika kita berpikir lebih dalam, kita akan menyadari bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan kita. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri untuk benar-benar peduli tentang apakah kita sukses atau gagal. Bahkan jika ada yang menghakimi, biasanya itu berasal dari ketidakamanan mereka sendiri. Orang yang benar-benar bahagia dan sukses tidak akan menghabiskan waktunya untuk merendahkan orang lain. Selain faktor individu dan sosial, budaya juga memainkan peran dalam membentuk keraguan diri. Setiap budaya memiliki standar tertentu tentang apa yang dianggap sebagai kesuksesan. Ada budaya yang menekankan keberhasilan akademik sebagai tolok ukur utama nilai seseorang, ada yang menekankan stabilitas finansial, ada pula yang menilai kesuksesan dari bagaimana seseorang memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat. Jika kita tumbuh dalam lingkungan yang memiliki standar kesuksesan tertentu, kita mungkin merasa bahwa kita gagal jika kita tidak memenuhi standar itu, bahkan jika sebenarnya kita sudah merasa puas dengan kehidupan kita sendiri. Yang perlu kita sadari adalah bahwa keraguan diri bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi dari cerita yang kita terima dan percayai selama ini. Kita seperti mengenakan pakaian yang sebenarnya tidak cocok dengan kita, tetapi tetap memakainya karena sudah terbiasa. Kita mulai menganggap keraguan diri sebagai bagian dari siapa kita, padahal itu hanyalah kumpulan pikiran dan keyakinan yang telah tertanam dalam waktu yang lama. Jadi, bagaimana cara kita mulai mencabut akar dari keraguan diri ini? Pertama, kita harus menelusuri kembali dari mana keyakinan negatif itu berasal.
Apakah ada komentar tertentu yang masih terngiang dalam pikiran kita? Apakah ada pengalaman masa lalu yang terus kita jadikan alasan untuk meragukan diri sendiri? Apakah ada perbandingan yang kita buat dengan orang lain yang sebenarnya tidak relevan? Setelah kita menyadari dari mana akar keraguan diri itu berasal, kita bisa mulai mempertanyakannya. Apakah keyakinan ini benar? Apakah kegagalan di masa lalu benar-benar berarti bahwa aku tidak bisa sukses di masa depan? Apakah komentar orang lain benar-benar mencerminkan kemampuanku, atau hanya pendapat subjektif yang tidak memiliki dasar? Langkah berikutnya adalah menggantikan cerita lama dengan cerita baru. Alih-alih melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan, kita bisa mulai melihatnya sebagai tanda keberanian, karena kita berani mencoba. Alih-alih berpikir bahwa kita tidak cukup baik, kita bisa mulai menyadari bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk berkembang. Keraguan diri bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Ia bukan bagian dari siapa kita. Ia hanyalah suara dari masa lalu yang bisa kita ubah jika kita berani melihatnya dari sudut pandang yang baru. Ketika kita mulai mencabut akar-akar yang telah lama tertanam, kita akan menemukan bahwa di balik semua keraguan itu, ada diri kita yang sebenarnya. Seseorang yang jauh lebih kuat, lebih mampu, dan lebih berharga dari yang pernah kita bayangkan. 3. Mengubah pola pikir tentang kegagalan dan risiko. Salah satu alasan terbesar mengapa keraguan diri begitu kuat mencengkeram kita adalah karena kita memiliki pola pikir yang keliru tentang kegagalan dan risiko. Kita telah diajarkan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kita juga seringkali diajarkan bahwa mengambil risiko berarti mempertaruhkan sesuatu yang berharga, dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan segalanya. Tanpa sadar, pola pikir ini membuat kita terlalu takut untuk mencoba hal baru, terlalu takut untuk mengambil langkah pertama, dan akhirnya kita memilih untuk tetap berada di zona nyaman, meskipun kita tahu bahwa kita menginginkan sesuatu yang lebih dari hidup ini. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah cara kita melihat kegagalan dan risiko? Bagaimana jika kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan dan risiko sebagai peluang untuk berkembang? Jika kita bisa mengubah cara kita berpikir tentang dua hal ini, maka kita akan memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman keraguan diri yang selama ini membatasi kita. Mari kita mulai dengan kegagalan. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik atau bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses. Padahal, kenyataannya adalah setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang besar pasti pernah mengalami kegagalan, bahkan berkali-kali. Orang-orang sukses tidak mencapai posisi mereka sekarang karena mereka tidak pernah gagal, tetapi justru karena mereka tidak takut gagal. Mereka memahami bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan setiap kali mereka gagal, mereka mendapatkan pelajaran berharga yang membantu mereka menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Lihatlah kisah para tokoh sukses di dunia. Thomas Edison pernah berkata bahwa ia menemukan 1000 cara yang tidak berhasil sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum akhirnya berhasil menerbitkan buku Harry Potter yang menjadi fenomena global. Walt Disney pernah dianggap tidak cukup kreatif sebelum akhirnya mendirikan kerajaan hiburan yang dikenal di seluruh dunia. Jika mereka menyerah pada kegagalan pertama mereka, kita tidak akan pernah mengenal karya-karya luar biasa yang mereka hasilkan. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Kegagalan hanyalah salah satu langkah dalam perjalanan panjang menuju keberhasilan. Jika kita bisa mulai melihat kegagalan sebagai sesuatu yang netral, bukan sebagai bukti ketidakmampuan, tetapi sebagai pelajaran, maka kita akan memiliki keberanian yang lebih besar untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Sekarang, mari kita bicara tentang risiko. Banyak dari kita menghindari risiko karena kita takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Kita takut meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk mengejar passion kita. Kita takut mengungkapkan ide kita karena takut ditolak atau ditertawakan. Kita takut keluar dari zona nyaman karena tidak ada jaminan bahwa apa yang ada di luar sana akan lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang. Namun, inilah yang harus kita pahami.
Tidak mengambil risiko adalah risiko terbesar dari semuanya. Jika kita menghindari risiko sepenuhnya, kita mungkin merasa aman untuk sementara waktu. Namun, dalam jangka panjang, kita akan menyadari bahwa kita telah mengorbankan begitu banyak peluang hanya karena kita terlalu takut untuk mencoba. Kita akan melihat orang lain yang berani mengambil risiko dan berhasil, sementara kita tetap berada di tempat yang sama. Kita akan mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku dulu berani mencoba? Dan pertanyaan itu akan menjadi beban yang lebih berat daripada kegagalan itu sendiri. Yang lebih penting lagi, kita perlu memahami bahwa risiko bukan hanya tentang kehilangan sesuatu, tetapi juga tentang mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita mengambil risiko, kita tidak hanya membuka kemungkinan untuk gagal, tetapi juga membuka kemungkinan untuk sukses. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jika kita terus bermain aman, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi. Sebagai contoh, bayangkan kamu berdiri di tepi kolam renang. Kamu ingin belajar berenang, tetapi kamu takut airnya terlalu dalam, takut tidak bisa mengapung, takut tenggelam. Jika kamu terus berdiri di tepi kolam tanpa pernah masuk ke dalam air, kamu tidak akan pernah belajar berenang. Namun, jika kamu mengambil risiko untuk masuk ke dalam air dan mulai mencoba, meskipun awalnya sulit, akhirnya kamu akan belajar bagaimana mengapung, bagaimana menggerakkan tangan dan kakimu, dan bagaimana menikmati sensasi berenang. Begitu juga dengan hidup. Jika kamu terus berada di zona nyaman, kamu tidak akan pernah benar-benar mengetahui kemampuanmu yang sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita mulai mengubah pola pikir tentang kegagalan dan risiko? Pertama, kita harus mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Daripada berkata, aku takut gagal, ubahlah menjadi, aku akan belajar sesuatu yang berharga dari pengalaman ini. Daripada berkata, aku takut mengambil risiko, ubahlah menjadi, aku bersedia mengambil langkah ini karena aku percaya pada potensiku. Kata-kata yang kita gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Kedua, kita perlu membiasakan diri dengan ketidakpastian. Hidup tidak pernah memberikan jaminan, dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Tidak ada kepastian bahwa kita akan sukses dalam setiap hal yang kita coba, tetapi ada kepastian bahwa jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah sukses. Dengan membiasakan diri menghadapi ketidakpastian, kita akan menjadi lebih fleksibel dan lebih siap menghadapi tantangan. Ketiga, kita perlu menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Setiap kali kita mencoba sesuatu yang baru, setiap kali kita keluar dari zona nyaman, kita harus mengakui dan menghargai usaha kita sendiri, terlepas dari hasilnya. Keberhasilan tidak selalu datang dalam bentuk pencapaian besar, tetapi seringkali dalam bentuk keberanian untuk mencoba. Akhirnya, kita harus memahami bahwa pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman. Semua hal yang berharga dalam hidup membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari rasa takut dan mengambil risiko. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan, tetapi ada satu aturan yang selalu berlaku. Semakin berani kita menghadapi kegagalan dan risiko, semakin besar peluang kita untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah cara kita memandang kegagalan dan risiko. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu untuk mencoba. Jangan biarkan rasa nyaman membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Beranilah melangkah karena di sisi lain dari risiko dan kegagalan, ada pertumbuhan, peluang, dan kemungkinan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. 4. Mendengarkan kompas batinmu. Di dalam diri setiap orang ada sesuatu yang bisa disebut sebagai kompas batin. Suara halus yang selalu berusaha membimbing kita ke arah yang benar. Ini adalah intuisi yang muncul saat kita merasa bahwa sesuatu benar-benar cocok untuk kita. Atau sebaliknya, saat kita merasakan ada sesuatu yang salah meskipun kita tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kompas batin ini seringkali muncul dalam bentuk dorongan kecil. Sebuah ketertarikan terhadap sesuatu, rasa penasaran, atau bahkan ketidaknyamanan yang memberitahu kita bahwa kita sedang berada di jalur yang salah. Namun,
Di dunia yang penuh dengan kebisingan dari ekspektasi sosial, tekanan eksternal, dan opini orang lain, suara kompas batin kita seringkali tenggelam. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan banyak aturan dan ekspektasi. Kita diajarkan untuk menjadi anak yang baik, murid yang berprestasi, pekerja yang produktif, atau anggota masyarakat yang berkontribusi. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dalam prosesnya, kita seringkali lupa untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah jalan yang aku tempuh ini benar-benar milikku? Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Banyak orang menjalani hidup dengan mengikuti peta yang dibuat oleh orang lain, entah itu oleh orang tua, masyarakat, atau standar kesuksesan yang ditetapkan oleh dunia luar, tanpa pernah benar-benar mempertimbangkan apakah peta itu sesuai dengan diri mereka sendiri. Kompas batin adalah sesuatu yang unik bagi setiap individu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain karena setiap orang memiliki jalannya sendiri. Sayangnya, banyak dari kita telah terbiasa lebih mempercayai peta orang lain daripada mendengarkan intuisi kita sendiri. Kita melihat seseorang sukses di bidang tertentu dan berpikir, mungkin aku juga harus mencoba itu. Kita melihat teman-teman kita memilih jalur tertentu dalam hidup mereka, dan mulai meragukan apakah kita berada di jalur yang benar. Kita melihat standar kesuksesan di media sosial, karier yang mapan, kekayaan, pengakuan, dan mulai merasa bahwa jika kita tidak mencapai hal yang sama, maka kita gagal. Namun, kenyataannya adalah tidak ada satupun peta yang cocok untuk semua orang. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Jika kita memaksa diri untuk mengikuti jalur yang bukan milik kita, kita mungkin akan mencapai sesuatu, tetapi kita tidak akan benar-benar merasa puas. Kita mungkin berhasil memenuhi ekspektasi dunia luar, tetapi di dalam hati, kita akan selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Jadi, bagaimana kita bisa mulai kembali mendengarkan kompas batin kita? Langkah pertama adalah berhenti sejenak dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk mendengar suara itu lagi. Dalam kehidupan yang serba sibuk, kita jarang memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar mendengarkan apa yang kita rasakan. Kita terlalu sibuk memenuhi tuntutan, mengejar target, dan membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kita tidak pernah benar-benar duduk diam dan bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Cobalah untuk meluangkan waktu untuk refleksi, jauh dari gangguan dunia luar. Bisa dengan menulis jurnal, berjalan-jalan sendirian tanpa ponsel, bermeditasi, atau sekadar duduk dalam keheningan. Perhatikan perasaan yang muncul saat kamu membayangkan berbagai pilihan dalam hidupmu. Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa ringan dan bersemangat? Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa berat dan tertekan? Ini adalah sinyal dari kompas batinmu. Langkah berikutnya adalah memisahkan suara hati dari suara ketakutan. Terkadang, ketika kita mulai mendengarkan keinginan sejati kita, ketakutan langsung ikut campur. Kita mungkin berpikir, aku ingin melakukan ini, tapi bagaimana jika aku gagal? Atau ini terdengar menarik, tapi apakah ini pilihan yang realistis? Ketakutan adalah sesuatu yang alami, tetapi kita tidak boleh membiarkannya menenggelamkan suara kompas batin kita. Jika kita selalu membiarkan ketakutan menang, kita tidak akan pernah benar-benar menjalani hidup yang kita inginkan. Setelah kita mulai mendengarkan kompas batin kita, langkah selanjutnya adalah mempercayainya dan mulai mengambil langkah nyata. Ini bukan berarti kita harus langsung mengambil keputusan besar atau mengubah hidup kita secara drastis. Kadang-kadang, kepercayaan diri terhadap suara hati kita tumbuh melalui langkah-langkah kecil. Jika kamu merasa tertarik pada sesuatu, mulailah mengeksplorasi lebih dalam. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak cocok dengan hidupmu saat ini, mulailah mencari alternatif. Yang paling penting, kita harus berhenti mencari validasi dari orang lain untuk setiap keputusan yang kita buat. Tidak ada orang lain yang bisa memberitahu kita dengan pasti apakah kita berada di jalur yang benar atau tidak, karena mereka tidak menjalani hidup kita. Mereka mungkin memiliki pendapat, tetapi pada akhirnya hanya kita yang bisa merasakan apakah sesuatu itu benar atau tidak untuk diri kita sendiri.
Banyak orang yang menunda keputusan besar dalam hidup mereka karena mereka menunggu kepastian. Mereka menunggu saat di mana mereka tidak lagi merasa ragu atau takut sebelum mengambil tindakan. Tetapi kenyataannya adalah kepastian tidak pernah datang sebelum kita mengambil langkah pertama. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja sebelum kita bertindak. Kepercayaan diri justru tumbuh ketika kita mulai bertindak. Jika kita terus mengabaikan kompas batin kita akan terus merasa tersesat, tidak peduli seberapa sukses kita menurut standar dunia luar. Tetapi jika kita mulai belajar mempercayainya, kita akan menemukan bahwa jalan yang kita tempuh mulai terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Kita tidak akan selalu tahu dengan pasti kemana jalan itu akan membawa kita, tetapi kita akan tahu bahwa kita sedang berjalan di arah yang benar, arah yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Jadi, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Jika tidak ada ekspektasi dari orang lain, jika aku tidak perlu takut gagal, jika aku tidak harus membandingkan diriku dengan siapapun, apa yang benar-benar ingin aku lakukan? Jawaban dari pertanyaan ini bisa menjadi petunjuk pertama dari kompas batinmu. Jangan takut untuk mendengarkannya. Jangan takut untuk mempercayainya. Karena pada akhirnya, hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang dijalani berdasarkan peta orang lain, tetapi hidup yang dijalani berdasarkan apa yang benar-benar sesuai dengan diri kita sendiri. 5. Langkah praktis untuk mengatasi keraguan diri. Mengatasi keraguan diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kesadaran, dan latihan yang konsisten. Namun, kabar baiknya adalah bahwa keraguan diri bukanlah sifat tetap. Itu hanyalah pola pikir yang telah tertanam dalam waktu yang lama dan bisa diubah dengan kebiasaan baru. Jika kita ingin membebaskan diri dari cengkeraman keraguan diri, kita harus mulai mengambil langkah nyata. Tidak perlu langkah besar, cukup satu langkah kecil pada satu waktu. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah menunggu hingga mereka merasa siap sebelum bertindak. Kita sering berpikir bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri yang penuh sebelum memulai sesuatu yang baru. Namun, kenyataannya adalah bahwa kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang muncul sebelum bertindak. Kepercayaan diri adalah hasil dari tindakan. Bayangkan jika seorang anak kecil menunggu hingga ia benar-benar yakin bisa berjalan sebelum mencoba melangkah. Ia tidak akan pernah berjalan. Yang terjadi adalah, ia mencoba, jatuh, mencoba lagi, dan secara bertahap ia belajar untuk berdiri tegak dan berjalan tanpa ragu. Begitu pula dengan kita. Jika kita terus menunggu hingga merasa 100% siap, kita mungkin akan menunggu selamanya. Langkah pertama dalam mengatasi keraguan diri adalah berani memulai, meskipun kita merasa belum siap. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, mulai bisnis, menulis buku, berbicara di depan umum, atau mengejar impian yang sudah lama kamu pendam, cobalah untuk mengambil satu tindakan kecil hari ini. Tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar dan berisiko. Cukup satu langkah kecil yang membuatmu bergerak maju. Langkah kedua adalah mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Keraguan diri seringkali diperkuat oleh narasi negatif yang kita ulang-ulang dalam pikiran kita. Jika kita terus berkata, "Aku tidak cukup pintar, aku pasti gagal," atau "aku tidak berbakat," maka pikiran kita akan mencari bukti untuk memperkuat keyakinan itu. Sebaliknya, jika kita mulai mengganti kata-kata itu dengan sesuatu yang lebih positif dan membangun, maka otak kita akan mulai mencari bukti untuk mendukung keyakinan yang baru. Misalnya, daripada berkata, "Aku pasti gagal," ubahlah menjadi, "Aku mungkin tidak langsung berhasil, tetapi setiap langkah yang aku ambil adalah pengalaman berharga." Daripada berkata, "Aku tidak berbakat," ubahlah menjadi, "Aku bisa belajar dan berkembang dengan latihan yang konsisten." Kata-kata yang kita gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir kita. Langkah ketiga adalah belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Banyak orang takut mencoba sesuatu karena mereka takut gagal. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Semua orang yang sukses telah mengalami kegagalan berkali-kali.
Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan mereka. Jika kita ingin mengatasi keraguan diri, kita harus berhenti melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan dan mulai melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Langkah keempat adalah kelilingi dirimu dengan lingkungan yang mendukung. Terkadang, keraguan diri bukan hanya berasal dari pikiran kita sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, yang selalu meragukan kemampuan kita, yang hanya bisa mengkritik tanpa memberi solusi, maka kita akan semakin sulit untuk membangun kepercayaan diri. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, yang percaya pada kita, yang mendorong kita untuk mencoba dan berkembang, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasi keraguan diri. Temukan komunitas yang positif, mentor yang bisa membimbingmu, atau teman yang bisa menjadi support system dalam perjalananmu. Langkah kelima adalah fokus pada tindakan, bukan pada perasaan. Keraguan diri seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik, tetapi jika kita menunggu hingga perasaan itu hilang sebelum bertindak, kita tidak akan pernah memulai. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengambil tindakan meskipun kita masih merasa ragu. Pikirkan seperti ini. Jika kamu ingin membangun otot, kamu tidak akan menunggu hingga tubuhmu terasa kuat sebelum mulai berolahraga, bukan? Justru dengan berolahraga secara konsisten, tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan kepercayaan diri. Semakin banyak tindakan yang kita ambil, semakin percaya diri kita dalam menghadapi tantangan. Langkah terakhir adalah rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Keraguan diri seringkali tumbuh karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, bukan pada apa yang sudah kita lakukan. Kita seringkali lupa untuk mengapresiasi diri sendiri atas langkah-langkah kecil yang telah kita ambil. Jadi, setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya membuatmu ragu, berikan penghargaan untuk dirimu sendiri. Bisa dengan menulis pencapaianmu dalam jurnal, berbicara kepada seseorang yang mendukungmu, atau sekadar mengakui dalam hati bahwa kamu telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Mengatasi keraguan diri bukanlah tentang menghilangkannya sepenuhnya, tetapi tentang belajar untuk tetap bergerak maju meskipun ada rasa ragu. Dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita membangun kepercayaan diri, memperkuat pola pikir yang lebih positif, dan semakin mendekati kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Jadi, jangan biarkan keraguan diri menghentikanmu. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini, dan lihat bagaimana langkah-langkah kecil itu akan membawamu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. 6. Perjalanan mengatasi keraguan diri. Perjalanan untuk mengatasi keraguan diri bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh dalam waktu singkat. Ini bukan tentang menemukan solusi ajaib yang bisa langsung menghapus semua ketakutan dan kecemasan yang telah tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, keberanian, dan komitmen untuk terus melangkah maju, meskipun di tengah jalan kita masih merasa ragu. Banyak orang berpikir bahwa mengatasi keraguan diri berarti mencapai titik di mana kita tidak lagi meragukan diri sendiri sama sekali. Namun, kenyataannya, keraguan diri tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan orang-orang yang tampak paling percaya diri sekalipun masih mengalami momen-momen di mana mereka merasa tidak cukup baik atau tidak yakin dengan keputusan mereka. Perbedaannya adalah, mereka telah belajar untuk tidak membiarkan keraguan itu mengendalikan mereka. Mereka tidak menunggu hingga perasaan ragu itu benar-benar hilang sebelum bertindak. Sebaliknya, mereka bertindak meskipun masih ada keraguan dalam hati mereka. Bayangkan perjalanan mengatasi keraguan diri seperti mendaki gunung. Pada awalnya, mungkin kita merasa tidak yakin apakah kita mampu mencapai puncak. Langkah pertama selalu terasa yang paling sulit, karena kita masih meragukan kekuatan dan ketahanan kita. Namun, semakin kita terus berjalan, semakin kita mulai menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kita kira. Setiap langkah yang kita ambil adalah bukti bahwa kita mampu, meskipun awalnya kita merasa tidak yakin.
Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah menghadapi rasa takut akan kegagalan. Kita seringkali merasa bahwa jika kita gagal, itu berarti kita tidak cukup baik. Namun, jika kita melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan, kita akan mulai menyadari bahwa setiap kegagalan sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang-orang yang telah berhasil mengatasi keraguan diri bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang telah belajar untuk bangkit setiap kali mereka jatuh. Mereka memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang berjalan tanpa hambatan, tetapi tentang belajar bagaimana terus berjalan meskipun ada rintangan di sepanjang jalan. Selain itu, kita juga harus belajar untuk melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan. Salah satu penyebab utama keraguan diri adalah keinginan untuk selalu menjadi sempurna. Kita seringkali merasa bahwa jika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, maka lebih baik kita tidak melakukannya sama sekali. Namun, pola pikir seperti ini hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakpastian dan penundaan. Faktanya, tidak ada yang benar-benar sempurna. Bahkan orang-orang yang paling sukses di dunia pun masih melakukan kesalahan dan menghadapi tantangan. Perbedaan mereka dengan orang-orang yang terjebak dalam keraguan diri adalah bahwa mereka bersedia untuk mengambil risiko dan belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak menunggu hingga segala sesuatu terasa sempurna sebelum mereka mulai bertindak. Mereka tahu bahwa kesempurnaan adalah ilusi, dan yang lebih penting adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Satu hal lain yang perlu kita pahami dalam perjalanan ini adalah bahwa kita tidak harus melakukannya sendirian. Terkadang, kita berpikir bahwa mengatasi keraguan diri adalah perjalanan yang harus kita lalui sendiri, tetapi kenyataannya, memiliki dukungan dari orang-orang yang memahami dan mendukung kita bisa membuat perjalanan ini jauh lebih mudah. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang bisa memberikan dukungan positif. Berada di sekitar orang-orang yang percaya pada kita bisa membantu kita mulai percaya pada diri kita sendiri. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu meragukan kita, maka kita akan semakin sulit untuk melawan suara keraguan di dalam pikiran kita. Namun, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong kita untuk terus maju, kita akan lebih mudah untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Yang terakhir, penting untuk diingat bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai garis akhir, tetapi tentang bagaimana kita terus berkembang sebagai individu. Tidak ada titik di mana kita bisa berkata, "Aku sudah sepenuhnya mengatasi keraguan diri," dan tidak akan pernah merasa ragu lagi. Sebaliknya, perjalanan ini adalah tentang bagaimana kita belajar untuk hidup berdampingan dengan keraguan tanpa membiarkannya mengendalikan hidup kita. Kita harus terus melatih diri untuk tetap bergerak maju, bahkan ketika kita merasa tidak yakin. Kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemenangan. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu terlihat. Karena pada akhirnya, perjalanan mengatasi keraguan diri bukan tentang melangkah tanpa rasa takut, tetapi tentang memiliki keberanian untuk terus berjalan meskipun ada rasa takut. Jadi, apakah kamu siap untuk melanjutkan perjalanan ini? Apakah kamu bersedia untuk mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju kehidupan yang kamu inginkan? Bahkan jika kamu masih merasa ragu, jika jawabannya ya, maka selamat, karena kamu sudah lebih jauh dari yang kamu kira. Perjalanan ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa memutuskan sejauh mana kamu ingin melangkah. Perjalanan mengatasi keraguan diri bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Ini adalah proses yang terus berlanjut. Karena sepanjang hidup kita akan selalu dihadapkan pada tantangan baru yang menguji keyakinan kita terhadap diri sendiri. Namun, perbedaan antara mereka yang terus maju dan mereka yang terjebak bukanlah seberapa besar mereka meragukan diri sendiri, melainkan apakah mereka memilih untuk tetap bergerak meskipun ada keraguan itu. Keraguan diri bukanlah musuh yang harus kita kalahkan sepenuhnya, melainkan bayangan yang bisa kita pelajari untuk hadapi dengan bijaksana. Ia tidak bisa benar-benar hilang, tetapi kita bisa mengurangi pengaruhnya dengan mengenali dari mana ia berasal, memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan membangun kebiasaan yang membentuk kepercayaan diri sejati. Kita semua memiliki kompas batin yang bisa membimbing kita ke arah yang benar,
arah yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Namun, jika kita terus membiarkan keraguan dan ketakutan menghalangi kita tidak akan pernah benar-benar menjalani hidup yang seharusnya kita jalani. Percayalah, di dalam dirimu ada potensi yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu sadari. Yang kamu butuhkan bukanlah jaminan bahwa semuanya akan berjalan sempurna, tetapi keberanian untuk melangkah meskipun tanpa kepastian. Jadi, jangan biarkan keraguan mengendalikan hidupmu. Jangan menunggu sampai kamu merasa siap atau percaya diri sepenuhnya. Mulailah sekarang, dengan langkah kecil sekalipun. Karena dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu sedang membangun kepercayaan diri yang sesungguhnya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa keraguan yang dulu terasa begitu berat, sebenarnya hanyalah ilusi yang perlahan memudar saat kamu memilih untuk terus maju. Perjalananmu masih panjang, tetapi kamu sudah memulainya. Jangan berhenti sekarang, karena di ujung jalan ini ada kehidupan yang lebih besar dan lebih bermakna menantimu. Jadilah dirimu sendiri, hadapi ketakutanmu, dan raih apa yang benar-benar kamu inginkan. Terima kasih telah membaca. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu.